Sakit memang tak bisa ditawar, tak juga bisa dihilangkan sekejap. Tapi memilih menyerah dan kalah melawan sakit tentu bukan pilihan yang baik bagi Nurul Qomar. 3 tahun bergulat melawan kanker usus stadium 4C serta melewati 48 kali kemoterapi, akhirnya Nurul Qomar bisa bernafas lega. Kanker ganas yang menggerogoti tubuh hingga nyaris membuatnya berada di ujung kehidupan, kini perlahan hilang. Sementara tidak aktif, tapi sekarang lagi evaluasi lagi. Tadi kemarin habis CT scan kita habis pemeriksaan. Mudah-mudahan jangan reaktif lagi ya Teh. Semoga ya bisa. Kalau yang kemoterapi itu sih udah selesai ya, yang kolon. Cuman kemarin tim dokter bilang hati-hati akan menjalar ke hati. Karena biasanya kalau dari usus itu katanya suka hati. Makanya harus benar-benar dijaga. Terbebas dari kanker usus stadium 4, Nurul Qomar merasa seperti mendapatkan bonus hidup. Ia tak henti mengucap syukur atas kesempatan kedua dari Tuhan. Ia juga tak lupa jasa dan kebaikan orang yang telah banyak membantu, bahkan meringankan beban biaya rumah sakit. Untuk itulah, satu nama yang paling membekas diingatan dan mendapat tempat spesial di hati lelaki 64 tahun ini ialah Eko Patrio. Beliau tuh yang beliin berapa, 2 atau 3 lukisan. Pokoknya ngebantu selama ini. Dan dia ada perasaan apa sama Abah. Biaya, dia sangat perhatian dan banyak ngasih uang dia. Setiap Abah ke rumah sakit dia selalu transfer berapa? Selalu transfer. Bapak Abah dulu yang ngasih saya sewaktu-waktu saya di radio SK pulang, saya numpang di mobil Abah. Wow. Begitu nggak cuma diturunin, tapi Abah ngasih 5.000, 10.000 buat saya ongkos. Itu yang saya nggak lupa, Bah. Sekarang saya jadi DPR RI. Jadi selama di rumah sakit, dia suka transfer. Lukisan dia beli 3, 4. Mas Eko Patrio ya, luar biasa Mas Eko. Bukan hanya kebaikan orang yang sulit dilupakan, aktor sekaligus komedian senior ini juga tak pernah lupa bagaimana hari-harinya dipenuhi dengan pertarungan. Sadar di tubuhnya ada kanker ganas bersarang dan ancaman kematian begitu dekat, Qomar memilih melawan. Dengan upaya medis, doa dan optimisme, ia menerima semua efek tak mengenakan saat kemoterapi, seperti rasa mual, rambut rontok, hingga perih yang tak tertahankan. Kemoterapi itu infus 48 jam, 46 jam, 2 malam 3 hari, 2 minggu sekali selalu begitu. Sampai hari ini baru yang ke-8. Dampak dari kemoterapi itu 46 jam, ya Maya. Kan itu dimasukin infus dan cairan obat yang sangat amat keras. Karena untuk membunuh sel kanker, bom itu. Dampaknya adalah sel-sel sehat kena. Mualnya minta ampun. Setelah kemoterapi selama 2 minggu, menjelang 2 minggu lagi mau kemo lagi. Selama ini mual dan rontok rambut. Sakit di usia senja membawa Qomar berkontemplasi merefleksikan perjalanan panjang hidupnya. Sakitnya sekarang dianggap Qomar sebagai teguran Tuhan setelah melewati ingar-bingar dunia keartisan hingga dirundung kasus yang membuatnya sempat mendekam di balik tahanan. Kalau Abah itu tidak pernah menunjukkan dia sakit. Makanya selalu aktif, selalu ceria gitu kan. Jadi memang nggak pernah yang namanya, Abah selalu bilang, sakit itu yang nyiptain kita sendiri, maksudnya nggak ada. Kalau pikiran kita bilang nggak ada gitu. Jadi mindsetnya Abah tuh sehat, ya kan, selalu aktivitas. Memang nggak pernah ada keluhan. Cuman kemarin tuh memang pas mungkin imunnya udah ini juga gitu kan. Pas habis kontrol lemas, kok aku Abah lemes ya. Makanya pas ke dokter ya udahlah rawat aja gitu. No, saya tidak menyalahkan Tuhan. Ini peristiwa kaunia, peristiwa yang disebabkan oleh sebab akibat. Saya yang teledor. Tetapi saya untuk menyelesaikan ini, saya akan memanfaatkan seluruh kecerdasan yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk saya maksimalkan menyelesaikan ini. Sehingga nanti biar ini kan semacam mata kuliah. Saya akan hadapi, ada ujian tengah semesternya, ada ujian akhir semester, saya isi dan saya tidak akan tinggalkan. Supaya saya dapat nilai dalam raport kehidupan saya. Nanti goalsnya
nanti yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, oh Dok, panjang umur kau karena kau maksimal berusaha. Deraan sakit fisik selama pengobatan merupakan saat-saat penting untuk ditanggung dengan kesabaran. Di atas segalanya, bagian terdalam dari diri, yakni spirit, adalah fokus paling penting dalam proses penyembuhan. Tapi Komar juga tak menampik, di situasi seperti itu, biaya pengobatan yang mahal cukup membuatnya kesulitan hingga terpaksa melego lukisan hasil karya tangannya. Menariknya, dari sekian banyak lukisan yang laku terjual, sebagian besar dibeli Eko Patrio. Pahitnya, betapa prihatinnya suasana ketika kita mendapatkan vonis kanker ganas stadium 4. Sehingga proses kemoterapi yang harus dijalankan begitu lama, 6 bulan itu cukup lama. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi sekali, dan saya niat untuk melelang lukisan ini untuk disumbangkan hasilnya kepada para pejuang yang menghadapi kanker ganas. Eko Patrio yang jenaka dan piawai membuat penonton tertawa lewat lelucon di panggung. Ternyata Eko Patrio yang ringan tangan menolong orang lain, suka membantu sesama artis, telah dilakukannya sejak dahulu. Menariknya, selain Haji Komar, Eko juga pernah membantu mendiang Vanessa Angel, salah sang artis hengkang dari rumah. Orang pertama yang aku curhatin ya Mas Eko. Oh, cerita banyak. Cerita, nangis-nangis tuh. Mas Iya. aku gini. Itu kan gue masih di bawah 17 tahun ya. Iya. Jadi gue belum punya KTP, gue belum punya ATM, gue belum ngerti itu kontrak segala macam, masih atas nama bokap. Iya. Panen nih ya. Ini udah Eko anggap adik banget nih. Udah dari zamannya dulu banget nih. Udah pokoknya kalau ada keluh kesah segala macam Pasti ngadunya ke Mas ngobrol Eko. sama Eko Bener. nih ya. Ketulusan hati Eko Patrio berbagi dengan sesama seluas samudra. Harta berlimpah tak dinikmati sendiri. Eko dengan caranya menolong orang tanpa harus pamer ke publik. Di balik ketulusan itu, Eko juga menjadi suami yang baik bagi Fiona Rosalina. Pasangan yang menikah pada 12 Oktober tahun 2001 itu masih tampak romantis dan harmonis. Entah dengan cara apa Eko dan Fiona merawat pernikahan mereka, setidaknya 22 tahun hidup bersama terasa begitu bahagia dan harmonis. Benar ya, 22 tahun gitu ya. Apalagi dengan orang yang buat saya menyenangkan. Jadi kelihatannya tuh perasaan baru kemarin gue merit ya, kenapa sekarang udah 22 tahun ya gitu. Jadi triknya, setiap malam minggu walaupun udah punya anak, dedikasikan selalu pergi berdua. Malam minggu tuh ya, entah malam minggu atau hari minggu, minggu pagi kita selalu kulineran. Kulinerannya macam-macam, ada ke Pink, terus yang ke Kebayoran Lama, udah gitu ke kota. Terus ini lagi mau niat nih sebelum puasa, mau naik bus, mau kulineran di Bandung, pulang pergi aja. Tuh kayak gitu tuh, berdua, bukan makannya, tapi dengan siapanya, itu lebih penting. Sebagai suami, Eko cukup royal dan loyal. Namun sebagai ayah dan kepala keluarga, ia cukup disiplin terlebih tentang keuangan. Bayangkan saja, Eko sampai menerapkan aturan tertulis soal keuangan, diantaranya memberi uang jajan per hari untuk anak-anak hanya Rp50.000 saja. Semua ini dilakukan demi mengajarkan anak bertanggung jawab dan menghargai jerih payah orang tuanya. Karena biasanya gini, aku tanya apa sih yang disukain gitu, jajanan apa yang disukain gitu. Biasanya mereka kan kalau di sekolah paling yang dibeli tuh susu, kayak susu apa kayak terus kayak gitu-gitu doang. Dan itu kan kalau di sekolah kan nggak, harganya juga nggak mahal-mahal banget. Jadi kalau aku hitung, oh itu lebih dari cukup sebenarnya. Karena di rumah aku udah bawain makanan juga gitu. Jadi makanan beratnya aku bawain dari rumah, di sana cuma jajan dan itu cukup.